Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator dari kelompok 2 Ilmu Alamiah dan Sosial Dasar. Pada video ini, kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Pengertian hakikat manusia dan sifat keingintahuannya. Pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia adalah makhluk yang kuat. Ada juga yang menyebut hakikat manusia adalah makhluk yang sempurna. Ada juga yang menyebutkan makhluk yang paling cerdas. Dari semua itu menunjukkan bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang positif. Manusia dengan segala sifat dan karakternya diciptakan dengan segitu sempurnanya. Sifat keingintahuan manusia. Manusia dengan rasa ingin tahunya yang besar selalu berusaha mencari keterangan tentang fenomena alam yang teramati. Untuk menjawab semua rasa ingin tahu manusia, sering mereka jawab mereka sendiri. Pengetahuannya seperti ilmiah yang disebut pseudoscience. Ilmu pengetahuan juga berkembang sesuai dengan zamannya dan sejalan dengan cara berpikir dan alat bantu yang ada pada saat itu. D. Perkembangan fisik manusia. Seperti yang telah kita ketahui, perkembangan fisik pada manusia adalah proses pertumbuhan dan perkembangan pada tubuh manusia mulai dari masa kelahiran hingga dewasa. Adapun setiap tahap pasti memiliki ciri khas dan perkembangan fisik yang terjadi, yaitu yang pertama ada periode prenatal. Apa sih periode prenatal itu? Periode prenatal merupakan periode kritis dalam perkembangan fisik manusia, di mana faktor lingkungan dan genetik itu sangat berpengaruh oleh kesehatan dan perkembangan janin. Yang kedua, ada periode bayi. Periode bayi adalah tahap penting bagi perkembangan motorik dan sensorik, serta perkembangan dasar dalam hal komunikasi dan interaksi sosial. Ketiga, ada masa anak-anak. Masa anak-anak ini sangat penting untuk perkembangan kognitif, bahasa, dan sosial anak-anak. Yang keempat, ada masa remaja. Masa remaja ini ditandai oleh perubahan besar dalam fisik, emosi, dan identitas pribadi. Yang kelima, masa dewasa awal. Apa sih masa dewasa awal itu? Masa dewasa awal ini ketika individu itu sudah membangun karir, membentuk hubungan interpersonal yang kuat, dan mengembangkan identitas manusia. Adapun yang terakhir, yaitu yang keenam, ada masa dewasa akhir. Tahap ini tuh menandai proses penuaan dengan perubahan fisik dan penurunan kesehatan yang lebih Perkembangan sifat dan fisik manusia. Perkembangan sifat manusia. Perkembangan pada setiap manusia itu sangatlah progresif atau maju. Perkembangan tersebut dimulai dari lahirnya manusia sampai manusia tersebut meninggal dunia. Adapun sifat-sifat di samping yang sangatlah berhubungan pada perkembangan manusia, yaitu ada sifat sistematis, dan yang kedua ada sifat progresif, dan yang terakhir ada berkesinambungan. Selanjutnya ada perkembangan fisik manusia. Tuhan menciptakan dua makhluk, yang satu bersifat anorganis atau yang bisa disebut benda mati, dan yang lain bersifat organis, yaitu makhluk hidup. Benda yang menjadi pengisi bumi tunduk pada hukum kehidupan biologis, tetapi yang jelas ciri-ciri kehidupan manusia sebagai makhluk yang tertinggi lebih sempurna dari hewan maupun tumbuhan. Selanjutnya ada perkembangan alam pikiran manusia yang dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek zaman dan aspek kehidupan manusia. Di aspek zaman itu sendiri terdiri dari zaman purba hingga modern, dan yang kedua, dengan berbagai cara manusia menggali informasi yang diperlukan, dan yang terakhir ada pengetahuannya yang telah terkumpul lalu diwariskan dari generasi ke generasi. Dan yang kedua, ada aspek kehidupan manusia. Aspek kehidupan manusia itu sendiri terdiri dari rasa ingin tahu. Sejalan dengan usianya, anak mulai mencari jawaban atas keingintahuannya dengan cara bertanya, dan rangsangan dari luar tanpa ada dorongan dari dalam. Dan yang terakhir, dapat disebabkan oleh lingkungan sekitarnya. D. Sejarah pengetahuan manusia. Ilmu pengetahuan berkembang sesuai dengan zaman dan sejalan dengan cara berpikir dan alat bantu yang ada pada saat itu. Sebagai contoh adalah pada zaman Babilonia dan Yunani, karena keterbatasan alat indah manusia atau sebagai alat utama, maka landasan ilmu pengetahuan zaman ini sebagai berasal dari pengamatan maupun pengalaman. Namun sebagian lainnya berupa dugaan, imajinasi, kepercayaan, ataupun mitos.
berlandaskan pada pengetahuan tentang beberapa rahasia alam yang diperolehnya. Manusia kemudian berusaha untuk menguasai dan memanfaatkan pengetahuannya untuk memperbaiki kualitas dan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Berdasarkan hal itulah mulailah dikembangkan pengetahuan praktis yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kehidupan sosial. Dengan demikian, manusia akan terus berusaha mengetahui segala rahasia alam semesta yang belum terungkap. Baiklah, sekian hasil dari kelompok kami. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih.